Al-Fatihah ala rasulina wa habibina wa syafi'ina rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah masyayikhina wa muallimina wa mutaqaddimina wa khususan ila arwah Al-Habib Ja'far bin Syekhana As-Saggaf wa ila arwah Al-Habib Al-Saggaf wa ila arwah Al-Habib Zain bin Aqil wa ila arwah Al-Habib Syekh Al-Attas wa ila arwah Al-Habib Salim Al-Habib Hasan Al-Syatiri wa ila arwah Abdullah bin Al-Haddad wa ila ruhi Al-Imam Al-Ghazali wa ila ruhi Abdurrahman Al-Idrus wa ila ruhi Al-Habib Al-Qadir Al-Idrus wa ila ruhi Al-Habib Muhammad Amin Al-Idrus anna Allah yanfa'u bihim liyaftah alaina futuh al-arifin wa yufaqih alaina fid din wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wa istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirni wa'inni ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul alim. Hadirin Bapak dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat kepada kita di malam hari ini, yang mana antum semua dan saya juga kita hadir di tempat ini tak lain dan tak bukan atas undangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Dan ketahuilah, malam ini kita semua dilamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meminang kita. Selamat datang di tempat pinangan ini. Ya. Karena kata Nabi SAW, tatkala seorang itu datang ke tempat yang mana tempat tersebut dibahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita semua di sini, katanya para ulama, tanda-tanda orang yang nantinya ketika datang ajalnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala permudah langkahnya masuk ke dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kita masuk ke tempat ini. Alhamdulillah. Seperti yang tadi, ini adalah pinangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sering sekali kita dengar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, bukan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Ya, Allah yang mau. Allah yang mau membuat kita menjadi orang yang baik. Allah pilih kita. Kita adalah orang-orang yang terpilih di malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan di tempat ini bisa menambah rasa takut kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi hamba yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala
fahamkan kita sama agama, dikasih tahu kita tentang agama. Karena orang yang berani melangkahkan kakinya ke tempat maksiat, atau orang yang berani menggunakan anggota badannya untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang miskin imannya, orang-orang yang sedikit fahamnya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya, kadal faqru an yakuna kufran. Ya, hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan kita kepada kefakiran, kekafiran. Ya. Kefakiran itu mendekatkan kita kepada kekafiran. Kafir bukan hanya kita masuk ke agama lain, murtad, masuk ke agama Hindu, masuk ke agama Kristen, bukan. Tapi katanya Al-Imam Al-Ghazali, tatkala seorang hamba, tatkala seorang mukmin menggunakan matanya, menggunakan kakinya, menggunakan telinganya, menggunakan lidahnya, menggunakan kemaluannya, tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hamba tersebut telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kufur nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan mata kita ini, telinga kita, kaki kita ini untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita gunakan dia untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah antum semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan anak muda yang hadir di sini dan orang-orang tua yang hadir di sini, Allah berikan nikmat dan Allah berikan keberkahan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk kita ke pembahasan yang mana kita akan bahas lanjutkan, yaitu tentang jenazah. Boleh siapa yang bagus tulisannya temenin saya di sini, yang bagus tulisannya. Kemarin siapa-siapa? Ya. Boleh siapa-siapa saja ya. Siapa saja boleh. Yang penting bisa dibaca tulisannya ya. Yang mau menulis silahkan, yang tidak mau menulis silahkan. Tapi ketika kita mau menulis, inilah penuntut ilmu yang hebat ya. Karena katanya ulama, penuntut ilmu yang masuk ke dalam majelis ilmu tidak membawa buku dan pulpen, itu ibarat keledai yang masuk majelis ilmu ya. Ini keledai yang masuk majelis ilmu. Keledai juga bisa masuk ke sini ya, hanya bisa mendengar-dengar saja ya, mendengar saja. Makanya kata Imam Ghazali di dalam di dalam syair beliau, ihfad ya, Allahumma shalli ala dalam syairnya beliau, Allahumma shalli ala Muhammad, apa katanya? Ada yang ingat syairnya Imam Ghazali tentang menulis ilmu? Inilah dia. Ini aja kita lupa. Ya. Apa katanya? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ya. Ilmu itu adalah buruan. Ya. Dan tulisan itu adalah pengikatnya. Kita nulis. Antum hadir di majelis ta'lim dimanapun itu, ndak bawa buku, ndak bawa pulpen, ini sama kayak orang mancing atau orang mau pergi cari ikan tapi dia beluang-luang jaringnya. Bukan luang-luang biasa, luang bedah. Ya percuma dia. Sudah lelah dia ke atas laut, sudah dia sudah dia berjaring, habis ikannya. Ya. Begitu juga ketika dia mancing, petuk dia punya kail itu. Percuma dia mancing, habiskan waktu. Ya. Hanya mendapat refreshing saja, seperti kita yang masuk ke dalam majelis ilmu. Qayyid suyudaka bil hibalil watiqah katanya. Maka tatkala engkau masuk ke dalam majelis ilmu, ikat kau punya buruan. Ikat kau punya buruan. Antum ini lagi berburu di sini. Tatkala sudah mendapatkan ilmu, tulis dia. Makanya katanya penyair, dia bilang lebih baik pensil yang tumpul daripada otak yang tajam. Ya, karena apa? Kita punya otak ini bisa lupa. Kita dikatakan insan. Tahu nama kita kan? Di dalam bahasa Arab namanya manusia ini
Insan. Kenapa dinamakan insan? Tummiyal insanu insan linsyani. Dinamakan insan karena manusia itu sering lupa. Nah ini sering lupa. Makanya bawa buku, bawa pulpen. Insyaallah ya. Wa minal hamaqah, katanya Imam Ghazali, termasuk daripada golongan orang-orang yang bodoh, antasida ghazalatan wa tafukkaha baina khalaiqit taliqah. Ini orang yang pinter berburu ini, keliwat pinter. Habis dia dapat buruannya, ditetehnya dia lagi, dilepasnya dia. Sudah pergi berburu kayak mancing mania, dilepasnya dia. Percuma ini ngabis-ngabisin baren. Ya, percuma antum datang ke tempat seperti ini, walaupun ya dapat, tapi harus dapat plus. Ya, karena ulama para salaf kita dulu tidaklah mereka menjadi ahlul ibadah kecuali mereka mendahului ibadah mereka dengan menjadi orang-orang ahli syariat. Dia ahli syariat dulu, baru dia masuk ke ibadah. Karena kuncinya itu tadi, kalau syariat kita sudah bagus, maka ibadah kita akan bagus. Nah, di sini kita bahas tentang syariat dan masuk di dalam masalah memandikan jenazah. Ya. Kemarin tatkala kita sudah menyiapkan beberapa hal ya yang harus disiapkan sama orang-orang yang mau memandikan jenazah, ada beberapa hal. Yang pertama, 2 tong air, tongnya ya, 2 tong dan 2 timba, 2 gayung ya. Ini yang pertama, ini harus disiapkan ya. Jangan nanti ribut-ribut waktu orang, ayo mana lagi nih, mana ini, mana lagi, mana, jangan ribut. Karena tatkala pemandian jenazah ini tidak dianjurkan banyak ngomong. Nah, ini yang sering terjadi di pemandian jenazah, dia ribut, ayo ini, mana air, ini mana, ribut. Jadi sebelum kita memandikan jenazah, semua alat-alat tadi sudah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, serbuk daun bidara. Ya, itu daun bidara. Ya, yang tidak tahu daun bidara itu di depan, itu namanya bidara. Ya, itu namanya gul. Ya. Gil di sini namanya? Oh, gil wal gol. Jadinya, Masya Allah. Ya. Nah, itu daun gul ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya ya, cepat menghilangkan kita punya daki-daki. Ya. Dan bagus untuk kulit juga ya. Bukan hanya untuk orang yang mati. Ya, bagus untuk kulit, untuk wajah. Ya, enggak perlu beli skincarean. Ya, pakai daun gul kalau mau nyeleh. Ya, mau? Ya. Nah, bagus itu untuk badan, khususnya bagi yang gatel-gatel badannya. Ini kalau ada penyakit kulit, bagus untuk pakai daun gul itu. Bukan hanya untuk orang mati saja. Dan dia salah satu daun yang dijauhi sama jin. Ya, daun dijauhi sama jin. Ya, kasih minum saja orang-orang yang kerajinan tuh, kasih minum tumbuk dia, insyaallah sembuh. Ya, insyaallah sembuh. Nah, kemudian 2 sarung tangan, 2 pasang. Ya, jangan 1 pasang. Kalau bisa lebih. Ya, kalau bisa lebih sarung tangan. Tapi sarung tangannya di sini yaitu jangan sarung tangan yang dari karet. Ya. Ini sering yang pakai sarung tangan karet. Karena kalau sarung tangan karet nantinya ketika maaf dia nyebokkan itu, dia bakal memegang kemaluan daripada jenazah tadi. Ya. Nah, ini kita harus hormati jenazah tadi sebagaimana kita menghormati orang yang masih hidup. Dan supaya mudah juga, sarung tangan tadi dibuat dari kain kafan. Ya, dibuat dari kain kafan. Dibuat seperti sarung tangan anak bayi. Ya, dibuat. Nah, jadi tinggal ditarik saja pakai. Habis cebokin nanti tinggal dibuang. Tapi kalau pakai yang karet itu tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Nah, ya, ini tidak cukup papan ini, Masya Allah besar. Ya.
Ini sengaja nyindir, ini yang punya uang ya. Jangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapur barus. Ya, kapur barus. Ini harus disediakan. Kapur barus disediakan yang sudah ditumbuk. Ya, yang sudah ditumbuk. Jangan lagi nanti, mana ini kenapa dia belum ditotok ini? Ya. Ditumbuk jangan terlalu halus nantinya. Ya, jangan terlalu halus. Dan juga nanti dipisah, ada yang betul-betul halus, ada yang memang tidak terlalu halus nantinya untuk pemandian yang terakhir itu nanti. Dan untuk yang halus itu nanti ditebar di kain kafannya nanti supaya dia tidak mengganjal di badan si mayit itu tadi. Karena kita saja tatkala kita tidur ada batu kecil-kecil saja kita akan terganggu, apalagi jenazah. Yang mana jenazah ini kalau kita pegang dia begini saja, dia kalau dia hidup maka dia akan teriak. Ibarat kata, kalau katanya ulama, bayangkan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu seperti luka yang disilet. Ya, disilet-silet karena semua saraf kita itu dicabut. Nih kita kena silet, sakit enggak? Kena air lagi, sakit enggak? Itu baru sedikit. Ini dari ujung sampai ujung. Ya, dari ujung sampai ujung. Bahkan andai kata kalau ditarik kuku kita masih kita hidup, tup, begitu. Masih lebih sakit itu tadi. Saking sakitnya sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan sakaratul maut kita, dan semoga Nabi Muhammad SAW menolong kita tatkala datangnya sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yaitu kayu kecil, tusuk gigi, ya, pakai tusuk gigi. Ini nanti fungsinya yaitu untuk kuku-kuku jenazah itu, ya, kuku-kuku dari jenazah nanti akan dibersihkan dengan tusuk gigi itu tadi. Jangan terlalu tajam, ya, ditumpulkan nanti sedikit, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu potongan-potongan kain yang dibuat dari kain kafan. Ya, potongan-potongan kecil, kurang lebih ukurannya segini itu berapa ini? Berapa senti ini? 5 senti ini? Ya 3-4 lah, kurang lebih 3 atau 4 senti. Ya seukuran segitu nanti. Dia akan dipotong kecil. Nantinya insya Allah di pemotongan kain kafan kita akan belajar. Di minggu yang akan datang mungkin akan disediakan kain kafannya. Nanti kita akan contohkan bagaimana pemotongan kain kafan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dupa, ya, dupa, ya, bukhur, ya, disediakan bukhur yang dibakar, bukan disemprot, bukannya yang dibakar. Ini nanti fungsinya sebelum dimasukkannya jenazah, dan nanti khususnya ketika jenazah tadi dikeluarkan kotorannya. Supaya apa? Supaya tertutup aib jenazah tersebut dan orang lain tidak membicarakan jenazah tersebut. Ya. Karena ini sering terjadi, banyak daripada pemandi jenazah menceritakan aib daripada jenazah tersebut, atau orang yang di luar sana menceritakan aib jenazah, mungkin keluar bau yang tidak enak dan yang lain sebagainya. Makanya dianjurkan kita menyediakan bukhur, dan ini kalau bisa sampai dia memang keluar betul aromanya, tapi jangan sampai dia ngepul, kesian nanti yang memandikan jenazah, akhirnya banyak lalu pendek dia yang palang nanti, ya. Ya, kemudian kapas, ya, kapas secukupnya. Dan yang selanjutnya yaitu yang harus disediakan yaitu handuk besar. Handuk yang besar sekali. Ini biasanya jarang, tapi bisa kita cari mungkin di toko-toko kain yang menyediakan handuk-handuk meteran. Nah, ini handuk yang besar. Kalau tidak dapat, bisa kita gunakan kain ihram. Ya, kain ihram itu karena dia kain ihram ini dia kayak handuk. Nah, dia kayak handuk, dan itu nanti untuk menghandukkan si jenazah itu nanti di akhir. Kemudian yang terakhir yaitu yang harus disediakan
yaitu meja pemandian jenazah tersebut. Dan meja ini ya kurang lebih lebarnya ya seukuran nyamannya kita kalau kita diletakkan di tempat itu tadi. Andai kata kita menjadi jenazah, dan harus kita sediakan bantalan. Ya, bantal. Ya, jangan pakai kedebo. Ya, ada beberapa yang pakai kedebo. Ini kalau kita kira-kira kalau kita ditaruh di atas kedebong, ya enggak dimai rasanya. Ya enggak enak. Apalagi jenazah, makanya taruh di tempat yang nyaman, betul-betul nyaman. Anggap kita yang menjadi jenazah. Ya, anggap kita yang menjadi jenazah. Ya, sayangi dia sebagaimana diri kita. Nah, taruh dan jarang-jarang nanti dia akan diletakkan sela ini untuk keluarnya nanti kotoran si jenazah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini insyaallah untuk prosesnya kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang, dan bagaimana cara memotong kain jenazah tersebut dengan tuntunan yang benar lah. Ya, dengan cara yang ada sudah benar. Tapi dengan cara yang ini insyaallah lebih memudahkan kita untuk melaksanakan pemandian jenazah, pengkafanan dan penguburan ini akan lebih mudah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita yang masih sering melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin.